wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Yusraida SPDI, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTSN 2 Padang Lawas, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama periode 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan NIM 25116259. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi Biografi Wali Songo kelas 9 dengan model pembelajaran Discovery Learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajarannya seperti biasa, ketua kelas kita memimpin doa. Silakan kepada ketua kelas kami agar sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama kita berdoa. Mau tanya ini, siapa yang hadir ini hadir? Hari ini hadir tidak hadir di kelas kita? Iya. Oh, hadir semua? Biasa kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang biografi dari Wali Songo. Ya. Apa itu biografi? Biografi itu adalah latar belakang ataupun riwayat hidup dari Wali Songo. Ada yang tahu salah satu nama dari Wali Songo?
biasa-biasa ya. Semangat, ayo. Takbir jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Mantap. Oke, kita lihat video berikut. Karena yang kita sampaikan ini nama-nama bukan nama aslinya, nama panggilan dari para wali tersebut. Bukan nama aslinya. Selengkapnya kita lihat video berikut. Dan kok bisa ya mayoritas masyarakat di Jawa itu beragama Islam? Jawabannya ada di balik kita ini para wali songo. Mereka ada tokoh-tokoh lain yang menyebarkan Islam dari hal yang biasa. Yuk kita bahas bareng. Yang pertama, Sunan Gresik atau dengan nama lain Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ah, itu dari berikutnya. Sunan Gresik itu nama bukan aslinya, bukan nama aslinya. Nama aslinya tadi siapa? Iya, Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik berinisiatif membantu pembangunan untuk mengairi sawah yang kekeringan itu. Berkat bantuan tersebut, sawah-sawah yang sedang dilanda kekeringan itu perlahan menjadi subur sehingga menghasilkan beras dalam jumlah besar. Sunan Gresik saat itu langsung dibangun. Dari situ, beliau mulai berdakwah dan membangun pesantren. Yang kedua, ada Sunan Ampel atau dengan nama lain Raden Rahmat. Siapa nama asli Sunan Ampel? Pemerintah Surabaya. Beliau juga dikenal terlibat dalam pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak pada tahun 1479. Sunan Ampel juga berhasil memperluas ajaran Islam dengan cara menikahi seorang putri dari Kerajaan Brawijaya dan dikaruniai dua anak yang bernama Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Mamluk Ibrahim. Ia merupakan anak sulung dari Sunan Ampel. Beliau ditempatkan di Tuban, Jawa Timur. Ada yang tahu nggak kenapa sih beliau dinamai dengan Bonang? Nama Bonang diambil dari nama alat musik tradisional khas Jawa. Alat musik ini yang digunakan oleh Sunan Bonang berdakwah. Beliau menciptakan lagu berbahasa Jawa yang berisikan pujian, ayat-ayat Al-Quran, hingga kisah-kisah para nabi. Salah satu syair lagu yang dimainkan oleh Sunan Bonang adalah Tombati yang dipopulerkan oleh penyanyi Opik. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Positi. Beliau merupakan anak bungsu dari Sunan Ampel. Nah, beliau dinamakan Sunan Derajat karena beliau ditempatkan di Desa Derajat, Kabupaten Lamongan. Di sana beliau mendirikan pesantren juga dan menyebarkannya lewat media seni, yaitu panggung Jawa dan seni pertunjukan kulit. Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Bangsa. Beliau merupakan anak dari seorang ulama yaitu Syekh Maulana Ishaq yang merupakan saudara kandung dari Sunan Gresik. Beliau Nah, jadi Sunan itu juga ada keturunan-keturunan ya, Nak ya. Jadi siapa ayahnya, terus anaknya lagi, keturunan. lalu Sunan Ampel ditugaskan berdakwah di perbukitan negeri sebelah selatan Gresik. Makanya beliau dinamakan Sunan Giri. Beliau banyak menciptakan mainan dan latihan anak dengan tujuan memperkenalkan ajaran Islam sedini mungkin kepada anak. Beliau juga mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Yang keenam yaitu Sunan Kudus atau dengan nama lain Raden Janpan.
kalian mengerjakan secara bersama-sama. Oke? Sebelum ibu bagikan ini, silakan ambil pulpennya. Keluarkan pulpennya. Jadi nanti lembar ini ada 10 bilangan berganda, ada 5 esai. Kamu berkelompok mengerjakan cara bersama-sama. Nanti setelah selesai kamu presentasikan. Tahu presentasi ya seperti biasa yang kita lakukan di depan. Kamu mempresentasikan hasil dari jawaban kamu. Lalu teman-teman kamu menanggapi. Oke? Oke. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Silakan ditulis di atasnya nama kelompoknya. Ini kelompok 3. Siapa aja boleh mulai? Sudah. Diantarkan perwakilan setiap kelompok kemari. Ke depan dulu. Diantar dulu ke depan. Hasilnya. Ya, oke. Biar kita presentasi. Iya, kelompok 2 sudah. Oke, kelompok berapa lagi nyusul? Terima kasih. Kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 3. Terima kasih. Pak. Nah, hasilnya sudah ada di tangan ibu. Sekarang waktunya kita mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok untuk membacakan jawabannya. Setelah itu nanti kamu memberikan kritik dan saran. Betul nggak itu jawabannya? Atau kamu punya jawaban lain? Sama yang dipilih oleh jawaban kawanmu. Kamu beritahukan nanti. Bukan itu kok jawabannya, yang benarnya ini. Sekaligus penjelasannya. Oke? Oke, kita mulai dari ibu. Baca ya. Ya. Kelompok 4. Kelompok 4 siapa yang mewakili nih? Coba dulu. Iya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengajaran materi kami. Oke. Nomor 1 boleh dibacakan apa soalnya lalu jawabnya. Penyebaran Islam di Pulau Jawa tidak bisa lepas dari peran Wali Songo dengan penuh toleransi dan bijaksana dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat Jawa. Tokoh Wali Songo yang belakangan dianggap sebagai awal masuknya Islam di Jawa adalah Maulana Malik Ibrahim. Oke, kelompok 4 menyatakan kalau nomor 1 jawabannya A, Maulana Malik Ibrahim. Oke, lanjut. Nanti baru kita berikan kritik dan saran. Ya, benar apa enggak? Kak aja. Nomor 2. Raden Rahmat adalah salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, dianggap sebagai guru para Wali Songo. Beliau mulai berawak di C. Oke, jawaban dari kelompok 4 soal nomor 2
dengan strategi dakwah yang bijaksana, toleran, dan kultural. Apa itu kultural tadi? Budaya. Mengikuti adat